Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaira Oktarina dengan NIM 19130112. Nah, di sini saya akan memberikan resume dari video yang telah Bapak Ikhwan berikan. Pertama, ada video tentang apa itu transformator. Berarti di sini kita akan membahas atau mengenal terlebih dahulu apa itu transformator. Nah, mari kita bahas bersama. Transformator adalah trafo, perangkat listrik yang digunakan untuk menukar tegangan arus dalam suatu rangkaian dengan tidak mempengaruhi daya listrik total. Ini berarti dibutuhkan listrik bertegangan tinggi dengan arus kecil yang kemudian diubah menjadi listrik bertegangan rendah dengan arus besar, atau sebaliknya. Satu hal yang perlu diketahui tentang trafo adalah trafo hanya berfungsi untuk alternating current atau AC, seperti yang terdapat pada stop kontak, bukan direct current atau DC, atau arus yang searah. Trafo memiliki gulungan primer dan gulungan sekunder. Di sini ada kumparan primer seperti pada gambar, di sini ada kumparan sekunder. Nah, kedua gulungan ini terpisah satu sama lain. Ketika gulungan primer teraliri oleh listrik AC, maka akan muncul medan magnet yang berubah-ubah. Berarti, jika kumparan primer ini dialiri oleh listrik AC, maka akan muncul medan magnet yang berubah-ubah. Di sini akan muncul seperti tanda panah. Nah, dia akan muncul berubah-ubah karena di sini dia arus yang bolak-balik. Karena di dekat gulungan primer terdapat gulungan sekunder. Di dekat gulungan primer terdapat gulungan sekunder, maka gulungan sekunder akan terinduksi oleh medan magnet tersebut sehingga muncul arus listrik AC. Di sini dia akan muncul arus listrik seperti pada panah. Nah, di sini dapat kita lihat bagaimana cara kerja transformator menggunakan tangan kanan yaitu terdapat pada hukum Faraday yang biasa kita kenal dengan hukum Faraday. Jadi dalam bentuk kumparan yang terbuat dari penghantar arus yang baik, gulungan transformator memainkan peran utama dalam mesin. Gulungan-gulungan berperilaku sebagai induktor. Ketika arus bolak-balik dibiarkan mengalir melalui salah satu belitan, misalkan di salah satu belitan akan ada flux bolak-balik. Di sini dia akan bolak-balik, terlihat oleh panahnya. Sebanding dengan besarnya arus yang mengalir melalui belitan, arah flux sesuai dengan arah arus dalam belitan dapat diketahui dengan menerapkan tangan kanan. Aturan ini menyatakan bahwa ketika kita menggenggam tangan kanan dengan meregangkan ibu jari sepanjang sumbu kumparan, maka ibu jari menunjukkan arah flux yang dihasilkan di dalam kumparan, sehingga sumbu flux ini menjadi maksimum besarnya. Ketika arus mencapai maksimum, salah satu setengah siklus gelombang arus bolak-balik flux menjadi 0. Di sini kita dapat melihat dia termasuk arus bolak-balik. Nah, transformator IMF yang diinduksi melintasi kumparan berbanding lurus dengan laju perubahan hubungan flux. Jika sekarang kita menghubungkan rangkaian tertutup melintasi belitan kedua, kita akan mendapatkan arus yang sangat kecil melalui rangkaian, asalkan belitan kedua ditempatkan lebih dekat yang pertama, sehingga kita telah melihat bahwa beberapa bagian dari daya input diubah menjadi keluaran melalui belitan kedua. Ini karena sebagian flux yang dihasilkan dari belitan pertama dihubungkan dengan kedua. Sekarang jika kita
ingin mengubah daya listrik maksimum dari bulitan pertama ke bulitan kedua, kita harus menghubungkan flux maksimum dari bulitan pertama ke bulitan kedua dilakukan dengan menempatkan inti magnet enggan rendah di antara gulungan ini. Baja adalah bahan magnet enggan rendah yang terkenal, sehingga kami biasanya menggunakan baja untuk membuat inti magnet enggan rendah di transformator, sehingga setelah kami menempatkan inti baja di antara bulitan ini, hampir seluruh flux yang mengelilingi bulitan pertama akan terkonsentrasi di dalam inti dan dihubungkan dengan bulitan kedua karena flux yang hampir sama terhubung dengan kedua. Nah, kita masuk kepada bagian-bagian transformator. Bagian-bagian transformator itu apa saja sih? Yang pertama, ada kumparan primer, kumparan sekunder, dan inti besi. Kumparan primer biasa disebut dengan NP, yang merupakan tempat masukan tegangan mula-mula. Mari kita lihat ini. Nah, kumparan primer. Di sini tempat masukan tegangan mula-mula, berarti tegangan awal di sini akan masuk melalui kumparan primer dan akan diteruskan ke kumparan sekunder. Kumparan sekunder atau NS adalah tempat dialirkannya tegangan hasil. Sedangkan inti besi terbuat dari bahan lapisan plat dinamo yang disusun berlapis-lapis. Inti besi, nih, dia berlapis-lapis. Bisa dilihat di gambar. Nah, prinsip kerja transformator. Prinsip kerja transformator adalah kumparan primer yang terus dialiri oleh arus AC menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Berarti memunculkan medan magnet di sekitarnya. Kekuatan medan magnet ini dipengaruhi oleh seberapa besarnya arus listrik yang dialiri. Semakin besar arus listriknya, semakin besar pula medan magnetnya. Fluktuasi medan magnet yang terjadi di sekitar kumparan primer akan menginduksi GGL atau gaya gerak listrik dalam kumparan sekunder. Selanjutnya terjadi pelimpahan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Itu tadi prinsip kerja dari transformator. Sekarang kita mengenal bagian-bagian trafo. Yang pertama, telah kita lihat di video yang telah Bapak berikan, saya di sini dapat mengambil materi itu trafo tipe kering. Trafo tipe kering yaitu sebuah transformator yang bersifat free maintenance atau bebas pemeliharaan, karena transformator jenis ini tidak menggunakan oli atau minyak transformator sebagai bahan pendinginnya, melainkan menggunakan fan yang berada di dalam unit transformator. Namun karena panasnya yang lumayan tinggi, biasanya transformator jenis ini juga membutuhkan perlakuan khusus, yaitu dengan cara membuat suhu ruangan tetap stabil, sehingga transformator tipe kering membutuhkan AC atau air conditioner sebagai pendingin tambahan. Trafo tipe kering juga memiliki alat yang digunakan untuk memonitor kondisi trafo dan sebuah alat trip yang akan aktif jika terjadi overheating atau kelebihan panas dari trafo itu tersendiri. Nah, di sini kita dapat lihat gambar dari trafo tipe kering. Sekarang, tangki konservator. Apa sih itu tangki konservator? Teman-teman pasti ada ya beberapa orang yang dari teman-teman yang belum mengetahui apa itu tangki konservator. Jadi tangki konservator itu saat terjadi kenaikan suhu operasi pada transformator, minyak isolasi akan memuai sehingga volumenya bertambah. Sebaliknya, saat terjadi penurunan suhu operasi, maka minyak akan menyusut dan volume minyak akan turun.
Konservator digunakan untuk menampung minyak pada saat transformator mengalami kenaikan suhu. Penambahan atau pembuangan udara di dalam konservator akan berhubungan dengan udara luar. Agar minyak isolasi transformator tidak terkontaminasi oleh kelembapan dan oksigen dari luar, maka udara yang akan masuk ke dalam konservator akan difilter melalui silesagal untuk menghindari agar minyak trafo tidak berhubungan langsung dengan udara luar. Maka saat ini konservator dirancang dengan menggunakan breather atau bag rubber bag, yaitu sejenis balon karet yang dipasang dalam tangki konservator. Nah, seperti inilah tangki konservator. Nah, balik lagi ke trafo tipe kering. Trafo tipe kering ini adalah jenis trafo yang tidak diisolasi oleh cairan dan cairan mungkin minyak atau mungkin semacam minyak sintetis atau bahkan jenis minyak yang dapat terurai. Tetapi bagaimanapun juga itu trafo tipe kering juga kadang-kadang disebut sebagai transformator jenis resin core. Kita dapat melihatnya memiliki roda di bagian bawah untuk memindahkannya ke posisi, dan kami memiliki potongan-potongan besar untuk mendinginkan transformator. Berarti transformator ini ada juga alat tersendirinya agar ia tidak tetap stabil gitu. Jadi tidak terlalu panas juga. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.